Bank NTT kini semakin menunjukkan keeksistensiannya dalam kancah perbankan nasional. Terhitung per 31 Januari 2022, Bank NTT resmi tergabung dalam gelombang kedua program Bank Indonesia Fast atau Fast Payment Bank Indonesia bersama 20 bank dan satu lembaga non-bank. Kini akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional Bank NTT setara dengan bank nasional seperti Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Nobu, Bank Jabar, dan beberapa bank lainnya. Berikut wawancara eksklusif jurnalis AFB TV bersama Hilarius Minggu, Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank NTT. Sebenarnya bagaimana Pak persiapannya selama ini sampai Bank NTT siap masuk ke dalam sistem Bank Indonesia seperti itu? Karena boleh dibilang tidak semua bank BPD di Indonesia sudah ikut masuk ke dalam BI Fast ini Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini programnya Bank Indonesia dan kami itu masuk dalam batch 2. Batch 1 itu untuk bank-bank BUMN, BRI, Mandiri, itu mereka sudah duluan. Kenapa mereka duluan? Mereka punya fasilitas jauh lebih lengkap daripada kami. Tapi puji Tuhan, kita berusaha di batch 2 dan itu bisa berhasil karena didukung oleh teman-teman di divisi operasional, divisi IT, dan juga vendor kami. Masih banyak bank yang belum, termasuk BPD yang bank-bank besar, BPD besar. Justru mereka banyak yang belum mulai, belum berpikir. Tapi ini karena kami melihat kalau kita tidak cepat masuk ke BI Fast, nanti nasabah-nasabah, taruhlah masyarakat akan lebih banyak memilih bertransaksi ke bahan-bahan itu. Karena bahan-bahan yang sudah ikut dalam BI Fast, dia pembiayaan transaksinya 2.500. Dan kita kan masih pakai yang 7.000, 8.000. Nah itu kita akan kalah, makanya kami berusaha untuk segera masuk, dan itu untuk bisa segera masuk tuh tadi kerjasama antara kami di bawah pimpinan saya sebagai direktur yang membidangi IT dan teman-teman operasional, teman-teman IT ya, sama-sama dengan vendor kami akhirnya itu kita cukup lelah waktu masa uji coba di BI itu sekitar hampir 1 bulan. Kita kirim berapa kloter tuh, ada yang tahap pertama yang jaringan, lalu tes, dia punya sistem apa semua cukup lama di sana. Puji Tuhan bisa berhasil. Apa keuntungan BI Fast bagi Bank NTT dan juga bagi rakyat NTT yang selaku nasabah Bank NTT Pak? Kalau untuk masyarakat, yang pertama dia biayanya tadi jadi murah, hanya 2.500, dan yang kedua dia punya transaksinya itu 1 kali 24 jam. Kalau kemarin BI RTG itu hanya sampai jam 4 sore, setelah itu sudah tutup, orang tidak bisa transaksi lagi. Nah ini 1 kali 24 jam. Jadi nanti aplikasi itu BI Fast itu masuk di mobile banking kita, jadi kapan saja orang bisa, dan itu bisa transaksi sampai 250 juta. Jadi itu untuk masyarakat manfaatnya di situ. Kapan saja bisa transaksi dan biayanya sudah jauh lebih murah daripada kalau yang kemarin masih dengan 7.500, 6.500. Ya untuk kami Bank NTT ini kan pelayanan. Kami harus bersaing dengan kompetitor. Sebab kalau kami tidak cepat menyesuaikan, itu di masyarakat akan ambil uang dan simpan di sana untuk, karena di sana fasilitasnya lebih menguntungkan mereka. Apa harapan Bapak atau apa harapan Bank NTT kepada nasabah Pak? Atau ada himbauan dari Bank NTT kepada nasabah Bank NTT sendiri Pak? Harapan kami, kantor kami kan sudah menyebar sampai ke tingkat desa. Kalau bahan-bahan BUMN kan mereka terbatas, hanya di kota. Kayak BCA kan hanya di sini.
Harapan kami masyarakat di pedalaman yang penting sudah bisa punya HP yang bisa Android, mereka bisa transaksi dari sana ke mana saja dengan biaya yang sudah murah, jadi hanya dengan 2.500 kalau dibanding daripada mereka harus datang ke kota, lalu ke banknya, lalu transaksi di kantor bank. Nah, ini kan sudah bisa transaksi dari mana saja. Itu harapan kami. Dengan kami menyediakan fasilitas ini, masyarakat yang belum membuka rekening di Bank NTT itu harapannya bisa membuka rekening Bank NTT dan memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh bank, disiapkan oleh negara. Negara dalam hal ini Bank Indonesia sudah menyiapkan aplikasi itu, program itu untuk masyarakat. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.